teman-teman, kembali lagi sama aku Syahbana Rahmadina. Kali ini aku akan tanya-tanya seputar anak SMK. Nah, kali ini aku didatengin sama tamu, yaitu Ya, perkenalkan saya Danang Wijaya. Mas Danang ya, Ya. dipanggilnya. Mas Danang ini kesibukannya sekarang lagi ngapain? Kalau saya ini lagi PKL, Mbak. Nah, kan lagi PKL. Ya. PKL jurusan? Kalau PKL saya ambil jurusannya multimedia. Kenapa sih Mas Danang ambil jurusan DKV? Karena DKV itu menurut saya itu jurusan paling gampang, Mbak. Soalnya kan kalau DKV itu kayak cuma edit, selesai nganggur, kayak gitu. Gitu. Kan soalnya saya itu senangnya megang komputer. Karena dari kecil saya sudah megangnya komputer, seperti itu, Mbak. Jadi emang kemauan sendiri juga masuk DKV? Ya, emang mau kemauan sendiri itu. Oh iya. Kenapa sih Mas Danang milih SMK buat melanjutkan pendidikan? Sebenarnya ini tuh kayak lebih disuruh orang tua ya. Tapi kalau untuk jurusan saya suruh milih sendiri. Oh iya. Awalnya itu saya itu sudah diterima di SMA. Saya nggak nyebutin SMA di mana, tapi pokoknya diterima di SMA. Iya. Tapi karena satu kendala, bapak saya itu nyuruh buat pindah langsung ke SMK. Karena bapak saya maunya itu saya kerja di belakang meja seperti itu. Biar gak kecapean. Nah, mungkin pikirnya orang tua kayak gitu. Jadi emang Mas Danang itu awalnya udah keterima di SMA. Iya, tapi sudah terima. langsung disuruh pindah gitu? Iya, kan itu sudah suruh daftar ulang ya. Kan pas itu modelnya tuh daftar terus daftar ulang lagi. Nah itu pas mau daftar ulang itu suruh pindah malah. Kamu tak pindahin ke Telkom aja. Ya terserah, penting sekolah gitu. Nah, saya manut-manut aja gitu. Berarti kamu merasa tertekan gitu nggak? Kayak kepaksa gitu nggak sih? Kalau saya itu tertekan tuh enggak, Mbak. Soalnya saya enjoy aja, Mbak. Kalau di sekolah itu kan temennya udah banyak. Ternyata pelajarannya juga gampang. Jurusannya itu enak. Ruangannya ada AC juga. Seger jadinya. Selama masuk di SMK, Mas Danang pernah nggak sih kepikiran pengen masuk SMA aja gitu? Jujur aja langsung nggak mau saya. Nggak mau? Iya, karena adik saya itu kan masuk di SMA ya. Iya. Itu kalau di SMK kan jam pulangnya itu paling 3:30 itu gerbang sudah dibuka. Iya. Tapi kalau di SMA itu jam 4 atau 4:30, bahkan jam 5 itu baru dibuka. Karena yang satu pasti karena jam belajarnya itu padat ya. Jam pelajarannya padat, full tugas. Apalagi kan kalau SMA itu ada tugas praktek, terus yang membuat stand atau P5 seperti itu. Nah, kalau di SMK kan di jurusan DKV ini kita belajar praktek 2 jam atau 3 jam praktek, setelahnya nganggur bebas. Mau nge-game, mau ngobrol, terserah, mau jajan kantin juga boleh. Jadi enjoy. Nah, ini adik saya juga itu pernah cerita, "Wah, Mas, saya udah capek Mas di SMA, Mas, pengen pindah SMK lah." Ya jangan dong, kalau udah masa SMA ya harus ditamatin, nggak boleh pindah-pindah. Itu resikomu sendiri, seperti itu. Jadi malah yang kepikiran pengen masuk SMK itu adiknya ya? Iya, karena saya itu kalau sekolah itu nggak pernah ngeluh, dibawa enjoy. Nah, adik saya itu juga kayak apa ya, iri gitu loh. Karena jam belajar saya itu ya cenderung sedikit, banyak prakteknya juga, tapi nggak terlalu padat, nggak terlalu sepadat SMA lah, istilahnya seperti itu. Kan kalau sekarang kan kurikulum merdeka ya, pernah nggak sih merasa kesulitan gitu? Kalau merasa kesulitan itu enggak ya kira-kira ya. Karena kurikulum merdeka itu yang pertama itu prakteknya itu kan lebih lama. Iya. Kalau kita itu di DKV itu paling desain itu 2 apa 3 jam itu sudah selesai. Nah, kalau jam belajarnya itu sampai 5 jam kan. Iya. Nah, itu jadi 3 jamnya itu kita nganggur, nge-game, enaknya kayak gitu. Yang penting tugas sudah selesai Yang gitu penting ya? tugas selesai, penting masuk, tugas selesai, sudah nganggur. Kalau yang pelajaran normal lainnya itu
kan ada yang 2 jam, 3 Iya. jam. Nah itu paling dikasih tugas cuma seberapa, 1 jam apa setengah jam itu sudah selesai. Nah itu juga boleh free seperti itu. Apa yang membedakan SMK dengan sekolah lain kayak sekolah SMA gitu? Kalau dibedakan itu paling jam yang kayak saya bilang tadi jam belajarnya ya. Iya. Jam belajarnya itu lebih luang di SMK. Nah, Karena kan banyak prakteknya Iya. buat kejuruannya itu kan. ya seperti itu. Terus ke peluang lulusan dari SMK itu untuk kerja itu tinggi, Mbak. Soalnya kan kita SMK itu sekolah menengah kejuruan ya. Iya. Jadi lulus kita bisa ke pabrik atau pabrik luar negeri, langsung keterima di studio juga kalau di kafe ya. Oh iya. Jadi itu peluang kerjanya itu tinggi. Beda sama yang SMA. Kalau SMA kan kalau mau kerja harus lulusan S1, S2. Metode pembelajaran apa aja yang udah kamu pelajari selama di SMK ini? Kalau metode pelajaran ya, yang terutama itu saya merhatikan di public speaking. Oh iya. Karena guru menjelaskan itu yang pastinya butuh public speaking yang tinggi. Nah, saya itu belajar agar bisa berani di depan kamera seperti saat ini. Iya. Jujur saya masih agak gregetan lah, tapi saya sudah tertolong sama public speakingnya itu. Kalau metode pelajaran lainnya itu paling lewat apa ya, lewat teknologi berbasis komputer seperti itu. Kalau di SMK kan ujian itu nggak pakai kertas ya, Iya. pakainya HP malahan. Jadi enaknya seperti itu. Kalau di SMA itu ujiannya, Mas Danang tahu nggak sih, kalau adiknya siapa tahu kan cerita ujiannya itu lewat HP apa kertas? Kalau itu tuh seringnya itu lewat kertas, Mbak. Lewat kertas. Jadi itu setiap malam itu ngeluhnya, wah Mas besok aku ujian. Saya kok bingung. Kamu enak Mas pakai HP lah, ini pakai kertas nggak bisa nyontek kayak gitu. Iya. Ini paling cuman cerita paling seperti itu sih, Mbak. Berarti itu juga menjadi salah satu pembedaan antara SMA dengan SMK ya? Ya benar sekali. Apa sih hal yang menurut kamu seru banget di SMK? Kalau hal seru ya, Iya. kalau hal seru itu yang terutama pas PKL. Nah, kalau PKL ini kita itu senggang banget, apalagi kan kita PKL di Busuma Vision. Iya. Wah, ini PKL di Busuma ini enak banget, Mbak. Saya akuin, Mbak. Karena Promosi saya, juga nih. nah ya promosi untuk Adik-adik nanti yang mau PKL. ke Busuma aja, enak pokoknya. Jam belajarnya itu dari jam 11 masuk sampai jam 5. Nah itu kita kalau istirahat itu boleh di luar, boleh kemana aja pokoknya. Izin dulu sama pembina, Mas saya mau keluar mau makan, boleh. Mau keluar kemana aja boleh, makan boleh asal izin terlebih dahulu seperti itu. Nah untuk jam pulangnya itu jam 5, ya nggak terlalu sore nggak terlalu siang lah kayak gitu. Terus juga kan kalau dikasih tugas itu jeda waktunya seminggu 2 minggu. Iya. Jadi enak mau revisi video, mau revisi skrip itu bisa banget, luang banget malahan. Buat edit juga itu waktunya pasti luang banget. Seperti itu, Mbak. Tapi kita juga harus selesain tugas dulu kan sebelum Iya. kita santai-santai gitu. Ya, makin cepat selesai tugas itu makin bagus nilainya, Mbak. Oh, Seperti iya. itu. Apa sih tujuan kamu setelah lulus SMK? Lulusan untuk setelah SMK ini saya mungkin nurut orang tua ya, soalnya orang tua itu mau kuliahin saya terlebih dahulu. Tetap mau kuliah dulu juga Iya, lulus SMK ini? Iya, karena bapak saya itu pengen saya punya gelar terlebih dahulu, Oh gitu. biar saya dapat kerjaan enak lah katanya. Tapi kalau misal nggak dapat ya kerja dulu, kerja di studio atau jadi editing kayak gitu. Soalnya kan di jurusan saya itu DKV. Nah, pasti masuknya itu di studio foto atau video. Terus editing kayak kalau di perusahaan lainnya itu masuknya kayaknya marketing ya kayaknya. Nah, jadi masuknya ke tim marketing seperti itu. Jadi nggak berat-berat banget kerjanya, cuman duduk di ruang ber-AC kayak gitu. Jadi tujuan abis lulus SMK ini mau kuliah? Iya, seperti itu. Kuliahnya kira-kira nanti jurusan apa? Kalau jurusan paling nurut ya, jurusan di kafe juga. Biar skill saya itu
dikembangkan lagi gitu ya. Kalau mau jurusan lainnya itu juga bisa, tergantung duitnya sih kalau itu. Tergantung duit. Tapi kalau dari saya sendiri ya, saya itu pengennya masuk ke hukum, tapi mengingat dananya itu mahal sekali kayaknya. Tapi insya Allah saya nurut sama orang tua lah seperti itu. Kalau orang tua mengizinin saya masuk ke hukum, ya saya seneng Mbak, seneng banget. Tapi ngizinin nggak? Kalau itu saya belum tanya ke orang tua, soalnya saya masih ragu, masih takut ngebebanin seperti itu. Iya. Soalnya agak melenceng juga kan dari SMK-nya aja DKV, tiba-tiba kok kuliahnya hukum gitu kan? Iya, agak melenceng gitu. Seberapa bangga sih kamu jadi anak SMK? Kalau di SMK bangga itu kayaknya yang bangga sih Mbak. Iya. Soalnya kan saya lulus itu langsung kerja, jadi saya itu bisa bisa ngebuat iri anak SMA gitu loh. Apalagi udah punya pengalaman juga kan? Udah punya pengalaman dari sekolah. Di SMK itu bisa langsung kerja kayak saya bilang tadi, di belakang meja cuma duduk editing seperti itu. Di situ saya bangga banget, soalnya kan dapat kerjaan enak, nggak perlu ngeluarin duit banyak, sama sudah effort dari orang tua juga. Itu salah satu kebanggaan. Iya, salah satu kebanggaan saya. Nah, terus nih yang terakhir buat teman-teman, pesan dan kesan selama masuk SMK ini apa? Untuk pesan saya ya? Untuk pesan itu teman-teman itu harus kembangin bakat ya. Yang terutama itu bakat. Terus yang kedua itu skill dalam jurusan kalian. Kalau di kafe usahain berlatih kayak buat desain atau editing video. Kalau lagi luang waktunya ya buat video cuplikan vlog seperti itu. Kalau kan nanti kan pas PKL nanti kita diuji seberapa bagus sih editan kita, atau seberapa bagus sih kita dalam mengambil video, mulai dari angel mau dari script editing seperti itu. Untuk kesan saya di SMK ya, saya senang sekali Mbak, jujur. Apa tuh yang buat seneng? Yang terutama itu waktu belajarnya itu luang banget Mbak, enak, fleksibel gitu fleksibel banget. Jadi pas berangkat PKL itu jam 11 siang nih, saya bisa bangun siang terutama. Nah bisa bisa olahraga terlebih dahulu, luang pokoknya bisa dibuat main game dulu. Nah nanti berangkat tinggal siap badan aja seperti itu. Ini udah banyak banget nih Mas Danang cerita-cerita, kayaknya udah sampai di sini aja. Makasih ya udah mau datang ke podcast aku. Jangan kapok ya. Enggak. Ditanya-tanya kayak gini. Iya gak apa-apa, saya malah suka Mbak. Oke teman-teman, itu dia podcast aku kali ini. Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Dadah.